Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala kulli ni'matillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah, pagi ini saya sudah kedua kalinya ya bisa bermuajahah dengan ibu-ibu Majelis Ta'lim Azizah. Keren ya Bu ya. Kan nggak ada Majelis Ta'lim Al-Aziz, nggak ada ya. Ada tuh Majelis Ta'lim Al-Firdaus. Ternyata isinya ibu-ibu juga. Pokoknya ibu-ibu selalu terdepan ya. Alhamdulillah juga saya tidak terlambat. Tadi di jalan sana keblokir ya Bu ya ternyata. Terus nah itu tadi ada cerita sedikit Bu. Ada mbak-mbak, saya bingung, saya tuh mau muternya sana Bu, saya nggak tahu jalannya, mau muter ke sana jauh banget. Ada mbak-mbak bawa gerobak rumput, itu saya tanya, Pak, pangapunten menawi badhe miyos mriku pundi mrekinipun? Oh mriku Bu, mriku nggih kuning-kuning terus nganan. Ibu jamin ten saknika. Ternyata screeningnya tuh banyak pertanyaan. Ibu sekarang saknika jamin ten? Oh niku jam 8 Pak. Lah putrane pundi Bu? Sekolah Pak, putrane pinten Bu? Oh kula kadang Pak, nek 6 enten mboten Bu. Ternyata mau lewat sini ibu hati-hati ya. Lewat sini nanti screeningnya banyak. Enggak ya bercanda itu. Soalnya yang tanya tadi mbah-mbah gitu. Mudah-mudahan beliau sehat. Saya pengennya ngebut tadi soalnya wah ini sudah waktunya sudah habis 3 menit itu saya perkirakan dari situ sampai sini turah lah ya kalau cuma 1 menit turah gitu. Tapi karena saya belok wahnya nanti saya jangan-jangan kalau nggak banter itu saya terlambat. Saya terus agak banter tiba-tiba saya rem karena ada maaf ngebut benjut. Saya kualat nanti didoakan sak kampung situ nanti saya benjut ya. Alhamdulillah. Ternyata saya pelan-pelan Allah lancarkan dan sampai sini baru mulai Asmaul Husna. Pagi-pagi saya sudah disambut dengan Asmaul Husna, Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua dapat barokah ya. Amin. Amin. Amin ya Allah. Salawat serta salam mari kita senantiasa tidak lupa kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Beliau uswah kita, beliau contoh kita, teladan kita. Beliau satu-satunya orang yang akan memberikan pertolongan syafaat besok kita di yaumil akhir. Nah, mudah-mudahan wajah kita besok dilihat oleh Rasulullah dan didoakan ya. Ini wajah-wajah Azizah ini wajah-wajah suka taklim gitu ya. Ibu rahmatullah, baik, hari ini saya sengaja mengambil tema jangan besarkan anak tanpa tujuan. Ini beberapa minggu lalu saya juga menyampaikan ini di ujung Sanawu di Kali Adem ya, di bawah Merapi. Insya Allah setelah ini saya juga akan menyampaikan materi ini di Jamaah Masjid At-Taqwa Dayu. Kemarin Ahad juga kami mengambil tema ini. Kenapa kok ini tema ini diambil ya? Saya melihat ada beberapa keprihatinan ya mengenai remaja kita sekarang, mengenai putra-putri kita sekarang. Gimana nih resepnya, gimana nih supaya putra-putri remaja kita nanti ya menjadi generasi yang unggul. Nah maka Ibu rahmatullah, mukodimahnya ya saya sampaikan bahwa sebenarnya kan kalau kita orang tua nggak kurang-kurang ya Bu ya. Kita sudah dari dulu, karena apalagi ibu-ibu yang wajah-wajahnya wajah-wajah ngaji. Kalau yang lain kan belum tentu ngaji ya Bu ya.
yang lain mungkin arisan kali, yang arisan mungkin ke mall kali, yang lain lebih ayo Mbak Ci, aduh aku belum selesai kerjaan, mungkin gitu ya. Ada aja alasan. Nah ibu-ibu ini yang wajah-wajahnya wajah-wajah penuh ilmu ini, insya Allah saya yakin sebenarnya. Yakinnya gimana? Pasti putra putri ibu atau mungkin yang sini sudah kagungan cucu ya. Ya sudah kagungan cucu, saya yakin sudah mempunyai cita-cita yang tinggi. Nggak ada seorang ibu, orang tua itu menginginkan cita-cita yang rendah. Kayak tetangga saya masih kecil Bu, tetangga saya tuh anaknya masih kecil, namanya anak kecil ya Bu ya. Dulu pengen jadi apa tuh? Aku pengen jadi pegawai Indomaret aja Bu. Loh kok bisa? Soalnya kalau jadi orang kaya tuh capek ngasih orang gitu, ngasih orang duit gitu, capek Bu. Aku jadi pengen jadi pegawai Indomaret, kan nerima duit kerja. Aduh polosnya. Ya ini kan anak kecil yang punya cita-cita ya, tapi kadang-kadang ya ada sih masyarakat ya, penting gue jogo toko nggak apa-apa. Apakah itu buruk? Ya enggak gitu ya. Tapi saya yakin pasti cita-cita ibu tuh tinggi ya, betul nggak Bu? Betul. Ada yang pengen Dek kamu besok jadi pengusaha, Dek kamu besok jadi PNS, ada nggak Bu? Yang di sini anaknya pengen jadi PNS Bu. Kalau di kampung saya masih ada, biasanya bapak ibunya guru. Nah pokoknya kue kudu sesok sekolah nih UND. Atau kamu kan kebanyakan kalau di tempat saya itu guru agama. Nah kakak saya itu guru agama semua. Jadi mewajibkan anak-anaknya sekolah jurusan PAI. Pokoknya harus ngajar besok. Nah, ada yang seperti itu. Ada juga orang tua yang menginginkan anaknya itu sukses jadi dokter. Ada yang pengen sukses, ada pengen Bu anak-anak yang pengen jadi pejabat gitu. Pasti ada gitu ya. Biasanya bapaknya pejabat, pasti anaknya pengen pejabat. Biasanya kan begitu. Bapaknya dokter, biasanya anaknya pengen jadi dokter juga untuk meneruskan. Seperti itu. Artinya apa? Sebenarnya kita ini nggak kurang cita-cita. Ya, pasti semua orang tua kita punya tujuan, punya cita-cita supaya anak-anaknya menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang sukses gitu. Apalagi orang tua sekarang cita-cita sama anak tuh kadang-kadang kompak ya, Dek kita nggak usah ribet, jadi YouTuber aja. Duitnya akeh. Ada nggak? Ada loh Bu, jadi selebgram gitu ya, jadi tiktokers gitu. Ada Bu di sini yang jadi selebgram, boleh nggak? Boleh ya, asal nanti sesuatu yang maslahat ya Bu ya. Ada seperti itu, bahkan tidak jarang anak-anak ketika ditanya mau jadi apa Dek gitu, mereka ribet. Kalau jadi guru males banget, mau jadi dokter males banget. Makanya mereka lebih mau jadi apa? Aku mau jadi ini selebgram biar cepet kaya, aku mau jadi YouTuber gitu. Saya pernah lihat lihat tayangan TV, ada anak-anak pemulung gitu ya, dia nggak punya Android karena dia kerjanya mulung. Ditanya, Dek cita-cita kamu jadi apa sih? Aku mau jadi YouTuber Kak. Aku pengen punya HP Android, lalu aku mau konten terus biar jadi YouTuber, biar cepet kaya nggak perlu sekolah. Nah ada nggak Bu yang seperti ini? Banyak. Jadinya mereka sekolah nomor 2, ilmu nomor 2, yang penting pengalaman konten. Nah ibu-ibu rahimakumullah, sebenarnya kan cita-cita itu kan semua baik ya Bu ya, semua baik. Dan saya tidak percaya kalau ibu-ibu, orang tua ataupun anak-anak kita itu punya cita-cita yang tidak baik. Misalnya apa Bu? Aku mau cita-cita jadi
pencuri kan nggak mungkin ya. Ada nggak ya seperti itu kira-kira ya? Aku pengen jadi bandar misalnya gitu. Copet itu. Atau aku tak pengen jadi koruptor gitu, atau aku tak pengen jadi wanita nakal gitu. Nggak ada, cita-cita itu nggak ada. Saya yakin semua orang, baik itu muslim, non muslim, pasti punya cita-cita baik. Kenapa kira-kira? Karena Bu, sebenarnya manusia itu diberikan oleh Allah akal. Ini potensi akal, ini hidayah yang pertama. Maka si akal oleh Allah itu diberikan fitrah. Akal itu diberikan fitrah untuk memilih yang baik-baik. Mau muslim maupun non muslim, pasti mereka mengatakan mencuri itu tidak baik. Maka pada awalnya akal itu pasti akan menilai mana yang baik, mana yang buruk. Nah, maka demikian pula dengan perjuangan ibu-ibu, perjuangan bapak-bapak. Saya sudah tidak meragukan lagi. Perjuangan ibu-ibu gimana Bu supaya anaknya bisa sukses? Perjuangan bapak-bapak bagaimana supaya anaknya terwujud cita-citanya? Ya, bapak-bapak di Rewangi, keluar kota, bapak ibu harus LDR misalnya. Ada kan yang di sini LDR? Demi apa? Pasti ditanya demi demi anak gitu. Ibu-ibu kayaknya nih wajah-wajah rumahan enggak deh. Pasti ada di antara ibu-ibu ini yang nyambi online shop misalnya. Nyambi di rumah punya usaha misalnya. Nyambi di rumah punya pabrik rumahan misalnya. Kalau ditanya untuk apa Bu? Sekolah gitu. Untuk sekolah anak gitu. Jadi luar biasa. Sudah cita-citanya bagus, terus kesungguhannya sudah tidak diragukan lagi ya Bu ya. Apalagi ibu-ibu ini luar biasa ya, ibu-ibu Indonesia terutama ya. Jadi ibu-ibu Indonesia itu punya sifat nerimo ya. Nerimo itu apa ya? Jadi tidak terlalu menuntut suaminya untuk perfect sempurna, gajinya gede gitu. Wes Pak, kan banyak ya ibu-ibu yang ikut nyeblong ke sawah. Wes Pak, sak mampumu, sik penting bapak pedel, aku ibu yuk ngewangi. Kan gitu ya? Dah bapak karena penghasilan suamiku cuma sekian, ya otomatis kurang. Ya wes aku tak ngewangi, hidup-hidup ibadah. Kan begitu ya? Ini luar biasa nih ibu-ibu Indonesia, terutama para muslimah ini ya. Mereka tuh nggak suka ngeluh, ya, nggak suka ngeluh gitu. Lihat anaknya susah, aduh, gitu langsung tersentuh gitu ya. Jadinya ibu-ibu tuh udah ngaji, kerjaan rumah beres, cari duit juga pintar, palu goto ya. Palu gada, palu ada gitu ya. Suruh ngapain saja ibu-ibu tuh beres. Pokoknya super power gitu ya kalau ibu-ibu ya. Nah, lalu apa masalahnya? Apakah ada yang salah Bu? Tidak ada yang salah. Cuman kok kita melihat sekarang ya, cita-citanya orang tua sudah benar. Cita-citanya anak sudah benar. Doanya orang tua juga sudah benar. Ibu-ibu ketika hamil, lahir, terus ada akikahan, doanya gimana Bu? Tamu-tamu itu doanya gimana? Atau MC itu doanya gimana? Atau ibu-ibu itu doanya gimana yang paling dihafal? Ya Allah, mudah-mudahan jadi anak solih, anak solihah, bermanfaat,
membanggakan kedua orang tua, terus bisa maslahat untuk masyarakat, negara, nusa dan bangsa. Pasti kalimat itu keluar ya enggak? Pasti keluar. Jadi doanya sudah bagus. Belum lagi ikhtiarnya. Wah, jangan ditanya tadi ya ikhtiarnya. Dia rewangi, lembur-lembur, kalau kata orang Jawa, kepala jadi kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Aku bayangkan nggak bisa. Itu istilahnya sampai peras keringat, peras keringat tuh kayak apa gitu ya, banting tulang gitu. Banting tulang tuh kayak gimana Bu? Itu pengibaratan ya, pengibaratan bahwa orang tua itu untuk mengiringi cita-cita dan mengiringi doa mereka itu dengan sungguh-sungguh, dengan kerja keras. Namun, nah ini namunnya ini mudah-mudahan tidak terjadi di sini ya. Namunnya ini mudah-mudahan terjadi di luar sana. Makanya saya bulan-bulan ini mengkaji tema ini ya, mengisi tema ini untuk memastikan supaya namunnya ini nggak ada lagi. Namunnya apa sih? Ya, namun pada faktanya ibu-ibu ya, pada faktanya ini nanti kalau sepakat ibu-ibu bilang iya ya Bu ya, bilang iya gitu. Banyak tidak generasi di luar sana, anak-anak di luar sana mengalami depresi. Iya. Depresi itu apa sih? Stres, mutong, ya, hopeless, apalagi suka mengurung diri, introvert katanya begitu ya. Ada lagi, bahkan tidak sedikit anak-anak yang bunuh diri. Kemarin saya temukan di Google itu ada seorang siswi di Turi, nggak jauh. See you teman-teman gitu. Itu pesan di WhatsApp-nya. See you teman-teman sambil mengirim tali. Mengirim gambar tali terus bilang see you teman-teman gitu. Ternyata mau. Bahkan ada sahabat saya itu beliau tidak tanggung-tanggung, nggak kaleng-kaleng. Beliau ini punya pesantren. Ditemukan putrinya bunuh diri di pesantren. Ya Allah. Banyak anak yang ketika dibully minder. Gak apa gak? Ya. Anak-anak di sekolahan karena bully minder. Kalau nggak minder dia akhirnya pressure tertekan, pengen Bu, aku pengen motor baru, malu aku. Gak apa gak? Bu, karena saya menemui kasusnya. Ada ibu-ibu penjual sate itu curhat, aduh Bu, gitu. Aku nggak bisa menyerukan ya. Madura soalnya. Iya. Oh gitu. Kemarin wis tak tukoke. Wis tak tukoke HP. Regane 4 yuto. Lah kok saiki njaluk maneh 4 yuto maneh. Aku ra oleh duit angel to, Bu. Iki Jawa Timur Madura. Kayak jelas sih. Ya Allah. Hanya karena apa? Nggak pede. Banyak dari generasi di luar sana tidak pede dengan dirinya sendiri. Yang mereka utamakan sekarang itu apa Bu? Casing, penampilan, ya. Udah nggak mikir lagi carane orang tuanya mencarinya gimana gitu. Terus saya perhatikan anak-anak sekarang sudah SMP ya, make upnya sudah mulai tebal. Kalau mama biasa lah ya Bu ya, sudah pakai lipstikan. Kalau dulu kita sekolah gimana Bu? Kadang-kadang lupa sisiran ya.
nggak mikir nilainya berapa. Tuh. Ada tuh, walaupun tidak semua ya Bu ya. Walaupun tidak semua, tetapi fakta ini banyak apa sedikit Bu? Banyak ya Allah. Nauzubillah. Sisi lain juga kita temui banyak orang-orang atau banyak remaja kita yang mereka terlibat asik menikmati dengan pergaulan mereka. Ya, pergaulan bebas, komunitas-komunitas. Bahkan saya menemukan data bahwa di Yogyakarta itu angka pergaulan bebasnya nomor 1. Iya. Kemarin sore suami saya khotbah manten di Bokbre. Terus saya kebagian yang Korea gitu di Bogor. Lalu kami ngobrol sama Pak Naibnya. Pak Naib, gimana kalau di KUA itu banyak nggak yang mengajukan permohonan nikah dini? Ada Bu. Jadi belum waktunya sudah mengajukan permohonan nikah dini, dan ini banyak. Bahkan banyak yang sudah, karena apa Bu? Karena sudah hamil terlebih dahulu. Termasuk kemarin beberapa minggu yang lalu itu Bu, saya di kampung sebelah saya itu ada yang memburu burung ya di kebun. Kan kalau buru burung kan di kebun-kebun ya Bu ya. Itu ada kresek di situ kok ada kresek, kok kreseknya aneh, ternyata kreseknya buka bayi tanpa ada. Itu di tetangga saya Bu yang saya tiap hari lewat gitu, ya Allah. Nah, Ibu rahimahullah, saya kalau mau ngomongin semakin banyak fakta kok semakin ngeri ya. Iya, semakin banyak. Tapi bagaimanapun ngerinya ini kan fakta. Bagaimanapun ngerinya ini kan tantangan buat anak-anak kita. Di luar sana mereka bagaimana gitu ya. Bahkan nggak usah di luar sana lah. Sekarang tantangan itu ada di rumah-rumah kita. Kalau dulu orang itu bisa melihat tayangan channel itu, kalau zaman kita apa Bu? Kebanggaannya apa? TVRI. Kalau ada yang bilang TVRI berarti satu server sama saya usianya. Nah, setelah itu generasi di bawah kita ya, itu ada Indosiar lah lumayan, ada TPI, ada RCTI, berarti satu Indonesia lihat 4 channel. Kalau sekarang Bu, sekarang berapa channel? Kalau bangsa kita jumlah penduduknya kurang lebih 250 juta ya, kita tuh banyak Bu, 250 juta, kurang lebih ya channelnya segitu. Kita satu jamaah ini kalau buka HP bisa beda-beda kan. Yang ditonton bisa beda-beda. Subscribe kita masih yang lain-lain ya, itu subscribe masa, ini subscribe apa gitu ya. Nah, cuman sayangnya anak-anak kita hari ini kira-kira kalau dihadapkan dengan HP, itu pilih hiburan atau pilih ilmu? Sama ya, sama tempat saya ya. Hiburan. Bahkan saking menikmatinya mereka kurang lebih satu hari itu minimal 13 jam. Kalau masih lebih bawah lagi ya 8 jam. Kalau ibu-ibu berapa jam? Nah, cek sendiri lah. Ya insya Allah kalau ibu-ibu sudah, nah nanti akan saya kasih tips supaya kita sama anak itu satu tujuan, satu server kompak untuk bisa mengendalikan HP, tidak dikendalikan HP. Nah, ya. Jadi kita harus bisa mengendalikan HP, bukan dikendalikan HP. Tapi kalau fakta sekarang memang tidak bisa dipungkiri, anak-anak mengendalikan HP atau dikendalikan HP? Dikendalikan HP.
Makanya jangan heran psikolog juga pusing gitu ya. Masuk psikolog ada yang sudah sampai ke saraf karena terlalu kontak dengan HP itu akhirnya sarafnya kena, anak suka kejang. Ada yang depresi, stres gitu, akhirnya mencet terus gitu. Bahkan kalau di luar negeri sampai tidak bisa nulis, karena apa-apa cukup dengan HP. Nah, Inggris saja sudah mulai mengatakan ini bahaya generasi kita karena sudah ketergantungan dengan HP. Lalu bagaimana? Apa kabar dengan kita di Indonesia? Nah, ibu-ibu rahimakumullah, sudahlah ya. Faktanya sudah. Nanti kita malah jadi enak. Nanti kita malah jadi ya Allah terlalu terbawa sedih, terlalu bawa prihatin. Nanti kita nggak bisa bangkit malah, nggak bisa cari solusi malah, nggak bisa semangat malah gitu ya. Nah, lalu apa dan bagaimana rahasianya? Maka rahasianya, solusinya ini saya kaitkan dengan judul saya. Jangan besarkan anak tanpa tujuan. Kalau bicara tujuan berarti kita bicara tujuan seorang muslim. Bicara tujuan berarti bicara Islam itu bagaimana Islam itu menentukan tujuan sebuah rumah tangga ya, supaya tercipta anak-anak yang hebat. Ibu rahimahullah, yang pertama nanti bisa ya dibuka di surah An-Nisa ayat 1 atau yang ibu-ibu suka dengar di pengajian ya, di Ar-Rum ayat 21, bahwa ternyata laki-laki itu memang sengaja diciptakan temannya, yaitu perempuan. Kan aku telah ciptakan jiwa yang satu. Siapa? Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam ya, lalu diciptakan dari Nabi Adam itu temannya siapa? Hawa. Makanya pada saat itu Nabi Adam itu pas lagi sare itu sudah bermimpi seorang wanita. Tidur bermimpi seorang wanita yang cantik, nggak ada duanya. Iya ya, kan waktu itu belum ada wanita ya Bu. Ya pasti nggak ada duanya lah ya. Kalau ibu waktu itu ada mungkin jadi saingan ya. Cantik nggak ada duanya, tapi memang Siti Hawa ini orang nomor 1 tercantik, nomor 1 secara tercantik di dunia. Jadi Nabi Adam itu sudah memimpikan Siti Hawa, sudah jatuh cinta dalam mimpi. Tahu-tahu bangun itu jejere sudah, wih, kok ada perempuan, wih, kok cocok sama mimpiku. Nah, otomatis langsung jatuh cinta. Maka itulah Allah itu memang memberikan fitrah laki-laki suka dengan perempuan, perempuan suka dengan laki-laki. Lalu dikatakan di An-Nisa itu bahwa mereka dipertemukan itu untuk menjadi bangsa-bangsa, begitu ya. Artinya apa? Dengan bertemunya laki-laki dan perempuan itu, maka Allah menginginkan terciptanya manusia. Maka Masya Allah Bu, setelah Nabi Adam, Siti Hawa turun ke bumi, ini kembaran, lahirnya tuh kembar terus sampai ke 20 kembar terus, baru yang terakhir yang tidak kembar gitu. Artinya apa? Artinya bahwa Allah menginginkan ketika laki-laki suka sama perempuan, perempuan suka sama laki-laki, tujuan satu-satunya adalah linasl, untuk menciptakan keturunan yang solih. Makanya Islam memerintahkan pertemuan rasa cinta mereka itu harus disatukan dalam bingkai pernikahan.
Tidak boleh ya dipersatukan dalam bingkai selain pernikahan. Zina apa dan seterusnya yang istilah-istilah sekarang ya, yang lagi viral sekarang, yang lagi viral apa, perseling apa ya jelek saya ngomong ya, kan lagi viral ya, banyak artis yang pengen tes DNA ya sekarang. Nah itu kenapa? Karena hubungan suka sama suka tidak di dalam sebuah pernikahan sesuai syariat. Padahal Allah menginginkan harus dengan pernikahan supaya apa? Linasal, tercipta keturunan yang salihah. Maka yang kedua, ketika Allah menginginkan keturunan yang salihah, maka sebuah keluarga itu harus punya visi. Visinya gak kaleng-kaleng. Visinya bukan visi oleng. Visi atau cita-citanya tidak hanya sekedar pengen jadi dokter, tidak hanya sekedar pengen jadi PNS, jadi pengusaha sukses, enggak. Ya, ada yang lebih dari itu sudah benar. Tetapi ada yang melandasi itu. Visinya apa, Bu? Surga. Jadi sebuah keluarga harus didasari bahwa kita dan anak-anak kita besok harus jadi penduduk surga. Begitu. Surga yang mana? Kata Rasulullah SAW. Rasulullah berkata begini, "Faida sa'altumullah," ketika engkau meminta kepada Allah, maka fas'alu firdausa, maka mintalah kamu dengan surga Firdaus. Tuh, surga Firdaus itu seperti apa? Nanti bisa dibuka di Al-Mu'minun ayat 1 sampai 10. Di Al-Mu'minun ayat 1 sampai 10 itu gambaran syarat-syarat orang yang bisa masuk surga Firdaus. Di ayat 10 itu nanti dikatakan bahwa Allah akan mewariskan kepada kalian. Warisnya apa? Firdausa, surga Firdaus. Syaratnya apa? Syaratnya 1 sampai 9 ayat. Nah, itu nanti buka sendiri. Jadi ibu rahimahullah, setiap keluarga muslim kita nih, setiap keluarga saya, keluarga ibu-ibu ya, keluarga muslim yang lainnya, tetangga kita, saudara kita, harus punya basic ini, Bu. Harus punya basic bahwa kita harus masuk surga. Kalau saya itu sampai membuat moto hidup saya membangun rumah di surga. Terus moto hidup ini saya sampaikan kepada anak-anak saya. Rugi kalau kita hidup kok kita nggak bisa membangun rumah di surga. Artinya membangun rumah di surga apa? Bahwa seluruh amal, aktivitas, cita-cita kalian itu harus mensupport untuk bisa masuk surga. Kalau enggak kan sia-sia. Coba anak kita jadi pengusaha sukses tapi tidak masuk surga, aduh, sia-sia mboten, Bu. Anak kita jadi PNS, anak kita karirnya lancar tetapi tidak bisa menghantarkan kepada surga. Aduh, ya Allah. Anak kita menjadi ahli, ya, menjadi teknisi, menjadi pemimpin, ya. Tetapi ternyata tidak sanggup membawa dia ke surga. Gimana? Nangis apa nangis? Nangis. Orang yang sudah di kuburan nangis, ya Allah, kembalikan aku di dunia sebentar saja ya Allah. Pengen bertobat ya Allah gitu. Bisa nggak? Ya bisa. Loh, gimana tuh? Katanya sukses, kok nggak masuk surga? Katanya karirnya bagus, kok nggak masuk surga? Bisa jadi pertama, ya. Bisa jadi pertama
akad yang dibangun dalam bisnis tidak sesuai syariah. Bisa jadi jalan menuju cita-citanya tidak bagus gitu. Saya juga ada menemui kasus ini Bu, kasus ya. Saya tidak mau sebutkan nama ya. Orang jauh lah ya. Mainnya itu sama artis Bu, kalau main sama artis. Ya. Selevel Raffi Ahmad lah ya. Saya ketemu langsung sama beliau. Beliau cerita, oh saya itu ya, kalau saya itu nggak dilihat orang, saya nggak puas Us. Saya kalau nggak dipanggil bos, saya nggak puas. Teman-teman saya banyak, makanya waktu itu saya langsung ambil mobil 6. Tapi kredit semua, bank semua. Wah saya arisan, kalau arisan nggak cuma puluhan juta Us. Nah itu dia dapat untung banyak dari arisan itu. Jadi bisa kan kalau zaman sekarang kan arisannya 10, yang satu untuk dirinya yang ngurus. Tapi heran, saya tuh duitnya banyak. Saya sampai dipanggil orang itu, hai bos. Tapi saya tuh nggak bisa, umrah saja nggak bisa. Padahal kan harusnya kecil gitu. Duit saya banyak, tapi umrah saja tuh nggak nyampe loh sampai hari ini gitu. Dan keberkahan disambut sama Allah. Saya hampir divorce sama suami saya. Saya sekarang nggak punya apa-apa. Saya betul-betul sadar. Oh iya. Nah, ini yang saya contohkan. Bisa jadi kita sukses tetapi tidak sanggup menghantarkan kepada surga. Maka visinya harus kita canangkan. Masuk surga Firdaus. Apakah layak? Layak. Nanti saya kasih ayatnya. Ayatnya di belakang saja ya. Nanti tidak kelamaan. Saya habis ini ngisi lagi. Nah, insya Allah cukup ya. Apakah kita yang biasa-biasa ini ya? Kalau saya merasa biasa Bu, kalau saya merasa ya Allah, setiap hari ada saja dosa yang saya perbuat. Apakah layak? Semua orang berhak untuk berdoa. Semua orang berhak untuk masuk surganya Firdaus. Nanti saya kasih ayatnya. Saya kasih rahasianya. Lalu selanjutnya visi yang kedua selain tadi ya, selain surga Firdaus, kita harus mencanangkan visi, yaitu apa? Menjadikan anak-anak yang berkepribadian Islam yang hebat. Nah, mungkin barangkali ibu-ibu di sini belum apa tuh kepribadian Islam, belum mengerti banget gitu ya. Kepribadian Islam, atau kalau dalam bahasa Arab itu syakhsiyah Islam. Sebenarnya ini pembahasannya lebar kali panjang. Mungkin wallahualam ya, mudah-mudahan suatu saat bisa bertemu lagi. Nah, cuman akan saya sampaikan sedikit saja. Kepribadian Islam itu apa ya? Ada dua. Ada dua. Yang pertama, pola fikir. Pola fikir sesuai dengan akidah Islam. Maksudnya apa? Pola pikir yang sesuai dengan akidah Islam. Jadi pikirannya, jalan pikirannya itu selalu berpikir, kalau menemui masalah itu selalu berpikir, kira-kira hukum Allah bagaimana ya? Kalau aku keluar penampilanku seperti ini, hukumnya bagaimana ya? Begitu. Kalau aku mengerjakan ini, hukumnya apa ya? Jadi selalu terpaut kepada aturan Allah. Kalau begini, Allah ridha apa tidak ya? Kali kok sekarang kan ribet ya, orang-orang yang bisnis online, apa itu? Nah, online shop nih. Wah itu kan hukumnya banyak banget, itu syariatnya banyak banget itu. Nah, nggak apa-apa, bagi mereka adalah tantangan, bagi mereka adalah
semangat tersendiri, nggak apa-apa, aku mau cari-cari ini hukumnya apa supaya Allah ridho. Nah ini, jadi pola pikirnya seperti itu. Yang kedua adalah pola sikap atau nafsiyah. Kalau pola pikir itu bahasa Arabnya akliyah. Kalau pola sikap itu bahasa Arabnya nafsiyah. Jadi apa Bu? Kalau konsepnya sudah benar, pola pikir itu kan konsep ya, maka sikapnya juga harus sesuai dengan konsep gitu ya, sesuai dengan aturan Allah. Konsepnya sesuai aturan Allah, sikapnya juga sesuai dengan aturan Allah. Nah ini baru benar, makanya nggak ada split. Nah kalau istilah psikologi itu kan ada split personality ya. Split itu gimana sih Bu? Split itu kayak orang yang apa itu Bu, menari balet ya. Nari balet itu kan kaki kanan di sana, kaki kiri di sini, itu split ya. Nah kalau orang Islam tuh nggak boleh split. Ini ngomong haram, tapi di sini ngelakoni. Nah itu namanya split ya. Maka kita jadikan anak-anak kita itu untuk dari dini punya kepribadian Islam yang benar. Nah, dari dua visi ini, maka prakteknya bagaimana? Nah, prakteknya bagaimana? Pertama bahwa seorang keluarga muslim dari awal sebelum terjadinya anak itu sudah punya syarat yang pakem gitu. Wah aku golek jodoh pokoknya kudu sing soleh. Tapi kalau ibu kan udah ya, berarti itu nomor satu udah lah ya. Nomor satu udah. Yang kedua maaf ini, ketika membuatnya pun harus doa. Tapi kan ibu-ibu sebagian sudah nggak pengen punya anak, tapi ibu-ibu muda masih banyak ya yang masih pengen nambah ini. Jangan lupa berdoa ya. Doanya gimana? Allahumma janibna minasyaiton wa janib syaiton min razaqani. Ya Allah, jauhkan kami dari setan dan jauhkan rezeki yang Kau beri dari setan, atau jauhkan setan dari rezeki yang Kau beri. Nah dari dalil ini maka sebenarnya bisa ditarik kesimpulan bahwa anak itu rezeki. Anak ini rezeki karena ada doa ini. Maka ini rezeki yang agung ini jangan sampai kita membuatnya lupa doa. Karena itu menentukan loh kalau anak kita nanti didekati setan gimana? Masya Allah. Nih dari awal aja sudah seperti itu ya. Yang ketiga ketika hamil. Ketika hamil nanti ayatnya juga ada ya. Ayatnya juga ada. Ketika hamil itu psikologis ibu harus baik. Makanya kalau hamil itu, kalau mbah saya tuh mengatakan pas melahirkan tuh dikatakan perang sapil. Karena pahalanya luar biasa seperti orang jihad fisabilillah. Maka sebenarnya orang hamil ini kalau mau melahirkan anak-anak yang berkualitas, betul-betul psikologisnya harus bagus, harus baik ya. Suami juga harus ngertiin gitu ya. Kalau ya ini ideal ya. Saya kan cerita idealnya ya. Saya cerita idealnya. Walaupun kadang-kadang kita menemui di luar sana banyak ibu-ibu hamil yang kurang ideal ya. Kadang-kadang keluarganya bermasalah. Kadang-kadang ibu-ibu hamil masih disambi bekerja gitu ya. Kemarin saya punya karyawan udah mau lahiran, aduh Mbak sudah pulang lah Bu, tapi aku nggak digaji Bu. Ya Allah Mbak, gaji itu urusan Allah, kasihan kamu tuh udah kadang-kadang kenceng-kenceng gitu ya.
Terus harus banyak dihibur, yang dengar di telinga itu yang baik-baik. Maka ibu-ibu hamil ini akan fokus beribadah. Supaya apa? Rezeki yang diamanahkan oleh Allah itu besok lahir dengan sehat, dengan baik, berkualitas. Ketika lahir, maka Allah perintahkan untuk mendidik mereka dengan baik. Cara baiknya seperti apa? Ibu rahimakumullah, ada beberapa tips ya. Ini sedikit saja tips. Nanti tips ini juga diajarkan oleh imurannya. Pertama, bahwa anak-anak kita sampaikan tujuan yang sama dari awal, dari dia ngerti. Dek, kita harus masuk surga. Dek, kita harus dapat ridhonya Allah. Dek, bahagia kita ini kalau Allah ridho. Nah, kalau sudah satu gelombang ya, sudah satu resonansi sama anak kita, maka anak kita tuh insya Allah gampang Bu, enak untuk kita ajak. Selain juga kita contoh-contohkan ya. Kemarin ada ibu yang kadang, aduh gimana aku mau didik anak saya, kalau saya kerjanya ngaret gitu. Kalau ibu ngaret, putrane ngapain Bu? Gak apa-apa, diajak ngaret lebih bagus. Diajak meres susu lebih bagus kan, kalau di sana kan kebanyakan meres susu ya. Sambil diajak ngobrol gitu, sambil diajak cerita-cerita yang baik-baik, sambil ngomongin masalah di sekolah tadi gimana, begitu kan? Nanti wayai sholat diajak, wayai bangun tidur diajak. Nanti ada contohnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu, masya Allah itu yatim, cuman punya ibu dan miskin. Bayangkan kalau sekarang ya, yatim, miskin, kuyu'om. Apa bisa jadi orang hebat seperti Imam Syafi'i yang 10 tahun sudah hafal Quran? Resepnya cuma itu Bu. Resepnya cuma ditemani ibunya, diajak ngobrol, dimotivasi ibunya, TPA diantar gitu istilahnya. Kamu mau berguru kepada siapa nak? Waktu itu beliau tinggal di Mekah sampai ayo nak kita beliau tinggal di Madinah. Ayo nak kita pindah di Mekah, karena di Mekah itu saudara-saudaramu, biar kamu kenal sama saudara-saudaramu. Gitu. Akhirnya diajak bertemu guru siapa. Telaten sekali ibunya. Jadilah Imam Syafi'i yang luar biasa. Kalau anak-anak kita masih kecil, insya Allah kuncinya cuma 2, komunikasi sama pembiasaan. Pembiasaan itu tentu dengan contoh orang tua. Kalau tidak dengan contoh orang tua, susah, cuma teori-teori. Saya ngaji, saya sergap. Tapi bapak ibu tahu ngaji. Sholatnya saya sergap. Bapak ibu tahu ngajari jamaah. Butuh saya benar, tapi bapak ibu enggak ngajari. Saya ada anak TK Bu, anak saya kan masih TK, yang paling kecil. Kalau wudu ya saya ajari gini, doanya begini gitu. Lama-lama awal-awalnya emang susah Bu. Namanya anak laki-laki ya, usil lah apalah. Tapi ternyata dia ngerekam dan lama-lama dia fokus. Saya kemarin awal-awal tuh sampai isora ya anakku tuh fokus. Oh diajak sholat usil terus ya kan? Ya kan Bu? Rame terus, tapi karena kita tuh sabar, setia, bisa ternyata. Jadi basicnya itu harus kita kenalkan ya. Basicnya kita kenalkan akidah, akhlak ya. Terus kata-kata yang ahsan, kata-kata yang baik. Kita sampaikan cerita-cerita Islam ya. Kalau masih kecil siapa yang punya tanggung jawab ya kita lah. Masa guru? Guru mana yang bisa ngajari? Kita sebagai guru pertama dan utama itu orang tua. Nah, setelah itu yang kedua baru ilmu
sains, ilmu dunia, ya. Ilmu sains, ilmu dasar matematika, biologi, sejarah, IPA, sampaikan. Sehingga sejalan, agamanya jalan, terus sakofah umumnya, pengetahuan umumnya juga jalan. Yang ketiga, menjaga tumbuh kembang anak. Nah, itu penting ya. Dan ini insya Allah sebenarnya kalau materi ini panjang juga ya, satu kurikulum untuk barangkali ya. Karena nanti dari mulai anak kecil, tumbuh dewasa, SD, SMP, SMA itu treatmentnya berbeda. Tetapi basicnya adalah tadi. Pertama kita kenalkan Islam, pembiasaan. Yang kedua satu server gitu ya, sering kita ajak komunikasi. Terus yang ketiga kita kenalkan ilmu-ilmu umum. Dan yang keempat baru kita jaga kesehatan mereka. Nah, Ibu rahimahullah, maka kalau kita punya visi seperti ini, kira-kira sibuk tidak, Bu? Kalau anak-anak juga punya visi yang sama seperti kita, anak-anak sibuk nggak? Kalau setiap hari kita dan anak kita sibuk mewujudkan visi kita, insya Allah itu akan sangat bisa mengurangi HP. Dan anak akan tahu dari sedari kecil, oh iya ya, aku harus manfaat. Oh iya ya, aku harus cari ridhonya Allah. Maka kalau anak pengen cita-cita apa, mau jadi dokter kah, mau jadi apa, kita motivasi terus. Ayo nak, belajar, jangan sia-siakan waktu nak, semangat nak, kamu hebat nak, gitu. Sudahlah basicnya pengen masuk surga, visinya masuk surga, lalu kita temani pula. Aduh kok berat, nggak berat Bu, kita harus menjalaninya semuanya dengan smile. Sebab apa? Sebab ingin kita kan firdaus. Berat itu kalau kita nggak niat. Kalau nggak niat memang berat ya, mending nonton sinetron daripada begitu gitu ya. Mending kita cari duit terus daripada anak begitu. Tapi aku juga pengen cari duit dan sebagainya. Boleh. Ibu-ibu kan mau bisnis apapun ya, selama itu halal kan mubah, boleh. Cuman saya yakin ibu-ibu azizah ini semua cerdas. Cerdas dalam artian apa? Mengelola waktu, memanajemen waktu, menggali potensi anak ini kayaknya pasnya gimana, lalu berkomunikasi dengan anak kayaknya problemnya ini bagaimana dan sebagainya. Saya yakin cerdas lah ibu-ibu. Udah saya husnudun aja mah. Nah, sehingga waktu kita sama waktu anak-anak kita berkualitas. Kita akan mikir-mikir 1000 kali kalau mau buang-buang waktu. Anak-anak juga kalau disuruh tuh gampang, karena sudah satu service, anak-anak diingatkan gampang. Kalau anak-anak kan juga gampang melenceng ya. Ada HP itu, Dek sini sudah HP-nya, mau gampang, nggak pakai protes gitu. Dek waktunya apa? Hafalan kemarin sampai apa? Gampang. Dek latihannya mana matematikanya? Gampang gitu. Disuruh begini, disuruh begitu akan gampang. Kenapa? Karena satu visi sama kita, yaitu surga. Nah, ibu-ibu rahimahullah, sesuai dengan janji saya, dalilnya di mana gitu ya. Nah, dalilnya di Ali Imran. Saya bukakan. Ali Imran ayat 35 sampai 37. Nanti tidak selesai habis waktunya. Saya bukakan. Bismillahirrahmanirrahim. Idza qalat imrana rabbi inni nadartu laka ma fi batni. Ketika istri Imran sedang mengandung, istri Imran ini tidak disebutkan dalam Al-Quran. Yang disebutkan Al-Quran itu Imran ya. Istrinya namanya Hannah. Ibu-ibu putranya ada yang namanya Hannah? Ini insya Allah kalau kasih nama Hannah itu nama yang baik. Karena Hannah ini walaupun bukan siapa-siapa, beliau melahirkan Maryam melahirkan banyak nabi, bahkan nabi termasuk ulul azmi ya.
Ketika Hannah sedang mengandung, maka si Imran, suami dari Hannah itu bernazar. Nazartu laka ma fi batni. Aku bernazar kepadamu ya Allah terhadap apa yang dikandung oleh istriku. Muharrar. Fataqabbal minni. Maka jadikanlah dia orang yang muharrar, orang yang mengabdi. Fataqabbal, maka kabulkanlah nazar kami ya Allah. Innaka antas sami'un alim. Sesungguhnya Engkau ya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Maka kuncinya di sini. Pertama adalah kuncinya ayahnya. Ayahnya Imran. Imran ini bernazar supaya janinnya ini menjadi hamba Allah. Menjadi hamba Allah yang mengabdi kepadamu. Makanya saya katakan, walaupun kita ini bukan apa-apa, tetapi kita bisa masuk surganya Allah, bisa masuk Firdaus. Imran ini bukan siapa-siapa, Bu. Imran ini bukan nabi. Imran ini bukan ayah biasa. Ayah biasa yang dia punya iman yang kuat, soleh, dan ingin anak-anaknya masuk surga. Maka insya Allah doanya makbul. Maka ibu-ibu ya jangan khawatir, selama suami kita soleh, bersandar pada agama, insya Allah cita-citanya makbul. Walaupun kita mungkin ya, kalau ibu-ibu sini mudah-mudahan rezekinya dimudahkan oleh Allah. Tapi walaupun orang di luar sana, kata Rona ya, orang di luar sana ekonominya susah gitu. Isora anakku jadi dokter gitu ya. Isora anakku iki sesok. Kok hafalannya susah gitu. Ada yang lo begitu kan ya? Ada yang aduh kok anakku tuh berkebutuhan khusus kayak sesok piye gitu. Anakku tuh kok cita-citanya terlalu tinggi kayak yo Isora, jangan begitu. Jangan bilang Isora kok koyone yakin gitu. Harus yakin bisa. Kenapa? Nazar. Kita berdoa pada Allah. Orang yang yakin, orang soleh insya Allah. Karena gak cuman berdoa. Gak cuman berdoa, tapi dipraktekkan oleh Hannah. Hannah ini seorang ibu yang taat dan salih. Betul-betul ya merawat, mengajarkan Maryam. Setelah lahir kan ada satu riwayat yang mengatakan Imran ini memang umurnya tidak panjang, Bu. Sehingga Maryam ketika kecilnya itu yang mendidik, yang mengajari kehidupan, mengajari ilmu itu ibunya sama orang-orang tersayang di sekitarnya. Ya. Dididik sama orang-orang baik di sekitarnya. Maka tumbuhlah Maryam ini betul-betul menjadi hamba Allah. Nah. Lalu falamma wada'atha qala rabbi inni wada'tuha asnallahu a'lamu bima wada' wa laysa dzakaru. Ini kenyataannya, kenyataan selanjutnya. Maka setelah Hannah lahir, benar ternyata ya Allah Tuhanku, ternyata aku telah melahirkan perempuan. Nah kata Allah, nah kan aku udah tahu gitu. Laisa dzakar, bukan laki-laki. Kal unsa, tetapi perempuan. Wa inni samaituha Maryam, dan aku beri nama Maryam. Wa inni u'idzuka bika wa dzurriyyatiha.
aku mohon perlindunganmu untuknya dan untuk anak cucunya dari apa? Minasyaitonir rajim, dari setan yang terkutuk. Nih, doanya nggak kaleng-kaleng. Selain berdoa, prakteknya juga nggak kaleng-kaleng. Ibunda Maryam, ibunya Maryam, Hana ini susah, Bu. Susahnya gimana? Ya hidup sendiri, menjanda, tetapi telaten beliau, telaten membesarkan Maryam walaupun seorang perempuan. Kan ada ya zaman sekarang anak elan apa itu gitu. Itu Bu, ya wis rapopo podo wae. Tapi kadang-kadang dalam hati, Bu kok perempuan ya, gitu ya. Anak elan apa itu laki-laki, Bu. Alhamdulillah, muka-muka. Ada orang-orang yang seperti itu, padahal lahirnya seorang perempuan itu Masya Allah seperti Maryam. Maryam itu diuji oleh Allah ini karena didikan ibunya yang hebat. Maka ketika Maryam dikasih ujian yang berat oleh Allah, ujiannya apa, Bu? Hamil tanpa suami. Wah, semua kota mencibir, Bu. Nah ini hebatnya Maryam. Yakin beliau sama Allah luar biasa. Maka dari seorang Maryam yang hebat melahirkan para nabi. Nabi siapa? Nabi Isa alaihissalam. Yang termasuk ulul azmi, putranya Isa siapa? Isa alaihissalam. Hebat gak, Bu? Jadi ternyata grafiknya kan naik ya. Dari manusia biasa melahirkan Maryam yang luar biasa, Maryam melahirkan Isa alaihissalam yang tambah luar biasa, dan Isa alaihissalam melahirkan para nabi. Jadi grafiknya tuh naik gitu. Makanya ibu-ibu jangan kecil hati, ya, jangan kecil hati. Susah dulu anak ya, aduh anakku ini, jangan, ya, karena visi kita sudah Firdaus, itu sudah visi paling tinggi, gak ada yang tinggi dari itu. Orang Islam tuh keren, visinya udah paling tinggi Firdaus. Visi kita menjadikan anak saksiah Islam, sehingga dua visi ini sudah menjadikan mereka anak-anak yang bermental bagus. Sudah menjadikan anak-anak yang punya kepribadian keren, sudah menjadikan anak-anak yang fokus, ya. Insya Allah kalau anak-anak seperti ini, Bu, insya Allah ngafal nggak masalah, nggak banyak putus asa, nggak gampang mutung, nggak gampang hopeless, nggak gampang minder kalau dibully, dan dia nggak akan matre. Oh sekarang kan kalau nggak ini malu, kalau nggak HP baru malu, enggak. Anak-anak yang bersaksiah Islam, yang berkepribadian Islam, tahu diri. Dah, gak apa-apa, aku pakai ini, gak apa-apa, ini gak masalah. Insya Allah kalau besok aku sudah punya, aku tak ganti HP. Begitu. Bangga gak, Bu? Bangga lah. Tapi kok yang bangga cuma dikit ya. Aku jadi, jangan-jangan salah ini ngisi kajiannya. Masya Allah ya. Bukan mental hopeless, bukan mental gampang. Kalau anak sekarang tuh gampang tersinggung, nesunan gitu ya. Pokoknya nih yang nan itu ya, nesunan, ngambekan, apalagi ya, muringan kali ya. Gampang cengengan gitu ya, gampang minderan gitu. Apalagi kadang-kadang dikandani ngeyelan gitu ya. Saya sering tuh dapat curhatan dari ibu-ibu, kak, nah, dia nggak bisa nyauri karena dia jalan pakai HP. Sampai nabrak juga nggak ngerti. Jalannya tuh sambil pegang. Terus ada yang individualis itu merasa, udah aku benar sendiri nyaman begini kok, nggak perlu sosialisasi dan sebagainya. Insya Allah kalau visinya surga dan pengen menjadikan anak bersaksi Islam, semua itu akan hilang. Semua akan hilang.
Walaupun tidak dipungkiri memang ujian hari ini luar biasa. Nah ini yang ayat 37. Fataqabbalaha, maka Allah menerimanya. Rabbuha, Tuhannya, biqabulin hasanin, dengan pengkabulan atau penerimaan yang baik. Wa ambataha nabatan hasana, dan membesarkannya dengan pertumbuhan yang baik. Wa kaffalaha Zakaria, dan menyerahkan pemeliharaannya kepada Zakaria. Nah karena Imran sudah tidak ada tadi ya, sudah meninggal, maka Hannah dibantu pamannya juga soleh ya, yaitu Zakaria. Nah kullama dakhala 'alaiha Zakaria mihrab, ketika setiap kali Zakaria di mihrab itu tempat ya, tempat untuk beribadah, maka wajada indaha rizqan ya. Jadi Maryam ini anak muda ya, remaja putri yang dia ahli ibadah, selalu didapati makanan di sana. Lalu ditanya, ya Maryam, ya Maryam, anna laki hadza, itu dari mana, kata Zakaria. Maka Maryam menjawab, qalat huwa min indillah, sesungguhnya rezeki ini dari Allah. Innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Nah ini dalil bagi kita ya, bahwa sesungguhnya Allah memberi kepada siapapun rezeki tanpa perhitungan. Artinya apa? Artinya bahwa Maryam ini akidahnya luar biasa, keyakinan terhadap rezeki ini luar biasa. Maka coba kalau kita terapkan di generasi sekarang. Di generasi sekarang, kalau dia memahami ayat terakhir ini, bahwa innallaha yarzuqu min syai'an man syai'an bighairi hisab, Allah itu memberi rizki yang gak terhingga. Maka misalnya ketika dia menjadi pengusaha, Bu, dia akan menjadi pengusaha yang hebat. Sebab apa? Yakin dah rezeki itu Allah yang ngurus, Allah yang ngatur, yang mencukupkan rezeki itu Allah. Aku tinggal ikhtiar untuk mensukseskan bisnisku. Urusan rezeki biar Allah yang ngatur. Begitu. Jadi ketika berbisnis dia akan selalu belajar dan tidak putus asa. Orang ketika faham yakin dengan ayat terakhir ini, maka ketika diuji, dulu gajinya sekian, dulu penghasilannya sekian, atau amblek, dia akan tenang-tenang saja. Sebab apa? Aku yakin bahwa Allah akan memberikan rezeki yang tidak bisa dihitung-hitung. Maka dia akan menjadi orang yang bersyukur. Hebat kan Maryam? Maka ibu rahimahullah, kalau visinya surga, terus kita canangkan untuk menjadikan anak-anak yang berkepribadian Islam, kita praktekkan betul-betul seperti Hannah dan Maryam, suami kita juga seperti Imran, insyaallah. Tapi jauh saja nggak apa-apa, namanya juga ngaji. Kalau ngaji kan harus ideal, masa ngaji nggak ideal? Tinggal bagaimana upaya kita menambal yang kurang-kurang. Oh saya kurang seperti ini, oh suami saya kurang seperti ini, oh anak saya kurang seperti ini. Semua belajar. Kenapa harus belajar? Karena pengen ridhonya Allah. Kenapa pengen ridhonya Allah? Karena Allah janji ketika ridho kasih surga Firdaus. Satu lagi, kurang dikit lagi ya, tentang Maryam. Sebenarnya Maryam sudah ada di sini di surah Tamrin ayat 12. Dan Maryam putri Imran yang memelihara kehormatan, maka kami tiupkan di dalamnya rahim sebagian dari roh ciptaan kami, dan dia membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya dan kitab-kitabnya, dan dia termasuk orang-orang yang taat. Ini tambahan dari ayat terakhir 37 tadi, bahwasanya
Kalau kita didik anak kita dengan benar, insya Allah mereka akan menjadi orang yang mentalnya hebat, yang saksiannya, kepribadiannya hebat. Kalau sudah saksiannya hebat, mentalnya hebat, mau jadi apa gampang. Mau ngatur seperti apa, mencetak anak kita seperti apa, insya Allah tidak ada hambatan. Tinggal kita tahu kalau Allah dan berdoa nggak putus-putus gitu ya. Kalau ada ujian kan, mendidik anak kan ujiannya juga banyak, mendidik anak juga ujiannya gede. Maka kita tahu kalau Allah dan berdoa terus tidak putus-putus. Baik, demikian dari saya. Mohon maaf ya Bu ya, ini habis ini saya harus segera pindah karena di sana 9:30 jadwalnya. Banyak salah, banyak kurang. Mohon maaf sekali ya Bu ya. Kami mohon maaf kekurangan kekhilafan saya. Al-afu minkum. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.